teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk membuat pengelolaan keuangan rumah tangga dengan gaji yang pas-pasan bahkan tidak menentu. Jadi ceritanya kemarin saat aku buat budgeting dengan gaji yang dimisalkan 4 juta, ada beberapa ibu-ibu yang tanya, kalau cuma dikasih 50.000 sehari sama suami gimana? Insya Allah hidup akan tetap berjalan dan cukup. Asal kita mau mengelolanya dengan baik ya. Karena gaji sekecil dan sebesar apapun, kalau kita nggak bisa mengelolanya ya nggak akan cukup. Tapi kalau bisa memperdalam syukur dan mengelola dengan tepat, berapapun akan cukup. Bismillah ya, kali ini aku akan membuat bagaimana mengelola keuangan dengan jatah 50.000 per hari dari suami. Di sini akan aku buatkan format yang simple aja agar lebih dimengerti. Tentunya kita warnain ya, tambahkan warna-warni untuk menutupi tulisan aku yang kurang bagus ini. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting isinya kan. Kita mulai aja. Mengelola keuangan rumah tangga dengan gaji 50.000 per hari dari suami. Yang pertama, aku uraikan dulu ya keadaan keuangan keluarganya. Jadi yang pertama itu penghasilannya ataupun jatah yang diberikan suaminya hanya 50.000 per hari. Lalu kondisinya di sini anaknya hanya 1. Dan ibu itu harus membayar iuran warga senilai 50.000 per bulannya dari uang 50.000 tadi. Lalu harus membayar sampah senilai 60.000 per bulan. Di sini caranya aku membaginya menjadi 2 kewajiban dan juga kebutuhan. Pertama kita bahas dulu kewajiban yang memang harus dibayarkan. Jadi kita harus utamakan ini dulu. Yang pertama iuran warga 50.000. Di sini semuanya aku bagi jadi per hari biar nantinya budgetingnya gampang per hari karena gajinya pun dikasih setiap hari gaji atau jatahnya. Iuran warga 50.000 yang dijadikan seharinya berarti harus menyimpan 2.000. Lalu ada sampah di sini 60.000 yang dijadikan seharinya 2.500 per hari. Lalu ada listrik 100.000 yang jadinya 3.000 per hari. Semua itu kita jumlahkan yaitu 8.000 per hari yang harus kita simpan untuk dana pasti setiap harinya. Lalu di sini poin kedua ada kebutuhan. Kebutuhan di sini aku bagi menjadi yang pertama beras. Beras di sini dimisalkan 150.000 per hari ya. Kalau aku sih cukup, apalagi masih anak 1 dan masih kecil. Ini 150.000 per harinya berarti kita harus menyisihkan 5.000. Lalu ada belanja dapur ya. Seperti minyak goreng, tepung, gula, gas, terus toiletries itu seperti alat-alat untuk mencuci ataupun untuk mandi itu senilai 300.000 per bulan aku buat. Berarti seharinya kita harus mengalokasikan 10.000 untuk ini khusus. Jangan lupa nanti dibuat di wadah yang terpisah ataupun di tempat yang terpisah agar nantinya tidak terpakai dan tercampur. Itu adalah trik untuk lebih mudah. Nah selanjutnya total belanja lauk pauk itu aku alokasikan 20.000 ya. 20.000 per hari insya Allah cukup untuk 3 kali makan asal kita belanja dengan tips dan triks yang cermat dan tepat. Ini bisa kok, jadi kita bikin dulu aja list menu-menu yang mau kita buat. 20.000 per hari ini masih bisa 3 kali makan. Kita jumlahkan beras, belanja lauk pauk, lalu belanja untuk dapur itu 35.000 ya totalnya. Jadi seharinya kita harus menyiapkan 35.000 untuk kebutuhan ini. Lanjut,
kita jumlahkan kewajiban plus kebutuhan yang tadi sudah kita rinci, yaitu 8.000 ditambah 35.000, jadi totalnya sehari kita membutuhkan 43.000. Nah, 43.000 ini masih ada sisa dong ibu-ibu, sisanya itu 7.000. Nah, sisanya aku bagi ya. Yang pertama itu aku bagi untuk kebutuhan yang mendesak atau dana darurat. Dana darurat di sini ada 3.000. Lalu ada tabungan, kita masih bisa nabung ya dengan gaji yang dengan jatah 50.000 dari suami itu 3.000. Lumayan kalau dikumpulkan sebulannya itu bisa dapat 90.000 dikumpul-kumpul. Lalu di sini tetap ada sedekah ya, post giving 1.000 nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas, itu pahalanya sama kok, bisa dimasukkan ke perharinya ke mana, ke pos-pos ataupun ke kotak amal dan sebagainya. Bisa juga tadi cara mengelola keuangan ala aku dengan jatah 50.000 sehari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.